Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Etnawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Di sini Ibu ditemani Bu Adah, Ibu Saadah Aryati, seorang guru matematika di SMK Negeri 1 Adas Lintang. Selamat siang Bu Adah. Selamat siang Bu Eka. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu di perpustakaan ini. Kita bercakap-cakap sebentar mengenai percakapan praobservasi. Jadi di percakapan praobservasi ini pada percakapan praobservasi ini bertujuan untuk mengetahui persiapan awal sebelum pembelajaran. Jadi pada percakapan kali ini saya ingin mengetahui sejauh mana Bu Adah telah mempersiapkan pada pembelajaran ketika supervisi. Untuk pertanyaan yang pertama berkaitan dengan tujuan, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu apa? Oke, Bu Eka, terima kasih atas kesempatannya sudah mau mensupervisi saya. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama itu peserta didik dapat menemukan aturan permutasi unsur yang berbeda melalui kegiatan pemecahan masalah kontekstual dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi unsur yang berbeda dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis aturan permutasi unsur yang berbeda melalui masalah kontekstual dengan tepat. Sekiranya seperti itu tujuan pembelajaran yang akan saya capai, Bu Eka. Berarti besok ada 3 buah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Okay. Ini kelas berapa nggih, Bu? Kelas 11, Ibu, fase F. Kira-kira untuk mencapai tujuan tersebut, apa yang perlu disiapkan dari Bu Adah sendiri? Okay. Untuk mencapai ketiga tujuan pembelajaran tersebut, saya berusaha menyiapkan modul ajar yang sudah dilengkapi dengan instrumen penilaian, kemudian ada bahan ajar, ada LKPD, juga ada media pembelajaran lain beserta soal evaluasi. Banyak sekali yang perlu disiapkan dari awal modul ajarnya sampai instrumen penilaiannya. Jadi untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai selama observasi besok apa? Oke. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu area pengembangan ya kompetensi yang diferensiasi dan pemecahan masalah yang kontekstual. Berarti ada 2 area pengembangan, yaitu diferensiasi dan permasalahan yang kontekstual. Kira-kira diferensiasi yang seperti apa yang diferensiasi yang saya lakukan rencananya pembelajaran yang mengakomodir sesuai dengan gaya belajar siswa. Diferensiasi yang saya lakukan untuk mengakomodir tersebut misalkan dengan menggunakan video pembelajaran, kemudian menggunakan alat peraga yang lain, atau juga dengan bermain. Oke. Berarti Ibu telah memiliki rancangan pembelajaran yang cukup bagus, yaitu mempersiapkan diferensiasi pembelajarannya, baik produk ataupun proses, kemudian metode yang digunakan sudah disiapkan semua nggih, Bu? Oke. Kalau untuk metode yang saya gunakan itu metode diskusi kelompok, kemudian metode tanya jawab, juga nanti ada penugasan. Kemudian kalau misalkan model pembelajaran yang saya pakai itu model pembelajaran problem based learning. Untuk kegiatan observasi yang telah dirancang tersebut kira-kira dilaksanakan kapan? Kira-kira saya lakukan besok Senin, Ibu. Ada pada jam kelima setelah istirahat pembelajaran. Untuk kelasnya? Kelasnya kelas 11 PPLG 2.
Eh, Bagus sekali untuk rancangan Ibu dan rencananya yang akan dilaksanakan jam kelima besok Senin di kelas 11 PPLG. Semoga kegiatan observasi kelas besok bisa berjalan lancar. Amin. Insya Allah saya akan masuk ke kelas melakukan pengamatan. Semoga pembelajaran Ibu bisa bermanfaat buat anak. Sesuai dengan rancangan Ibu, sesuai dengan pembelajaran yang diferensiasi dan dapat pembelajaran yang berpusat pada anak. Sampai ketemu besok, Ibu. Nggih, Bu Eka, terima kasih atas kesempatannya. Kita bertemu lagi besok hari Senin, nggih, Bu Eka. Terima kasih. Nggih, sama-sama. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siap ya, doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Yakin sehat? Sudah sarapan? Sarapan apa? Roti. Nah, gini. Hari ini kita akan mengadakan suatu permainan. Nah, permainannya itu sekaligus sebagai suatu pembelajaran. Nah, tadi waktu berangkat ada yang terkendala atau tidak? Tidak. Berarti siap semuanya, nggih? Siap. Semangat? Oke. Nah, pembelajaran hari ini itu konsepnya belajar sambil bermain. Kita bermain-main saja. Nah, tapi apa maknanya dari permainan yang akan kita lakukan? Nah, nanti permainan tersebut bisa dipraktekkan sebagai salah satu mengkonkretkan materi matematika yang masih abstrak. Nah, seperti itu. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, hari ini ada yang sakit atau tidak? Masuk semua, nggih? Sehat semua? Nah, berarti kalian sudah siap. Nah, videonya. Nah, kita lihat tayangan kali ini. Ya, tentang aturan permutasi. Kita lihat bareng-bareng. Itu setidaknya sebagai pengantar apa yang mau kita pelajari hari ini. Coba Bu Adah tanya, yang HP-nya disandi siapa? Fahri. Ya, salah satu, nggih. Salah satu dulu. Fahri, coba buka sandimu. Coba buka sandimu sesuai biasa. Sudah? Bisa terbuka HP-nya? Nah, sekarang coba membuka HP-mu, membuka sandimu dengan susunan terbalik. Kebalikannya yang tadi. Bisa terbuka? Tidak terbuka. Nah, punya Fahri, HP-nya, sandi HP-nya dibuka dengan urutan awal ke akhir. HP-nya terbuka. Tetapi jika dibalik dari akhir ke depan tidak bisa terbuka. Kenapa? Awal ke akhir bisa terbuka, tetapi dari akhir ke awal tidak bisa terbuka. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, konsep belajar kita hari ini, Bu Ada punya 5 masalah.
yang nanti silahkan kalian membaginya menjadi 5 kelompok. Nah, masing-masing kelompok ada masalahnya yang sama, ada yang berbeda dengan temannya. Tetapi silahkan selesaikan sesuai dengan ide kelompok masing-masing. Nah, setelah kalian punya masalahnya, nanti masalahnya silahkan dikomunikasikan dengan teman-teman satu kelompok. Bagaimana penyelesaiannya? Satu kelompok itu punya ide yang sama atau berbeda. Kemudian nanti bagaimana mencari solusi masalah tersebut. Kemudian setelah mencari solusi masalah tersebut, silahkan kalian mempresentasikan hasil kerja kalian. Silahkan sekarang berkelompok sesuai masalahnya. Nah, silahkan berkelompok masing-masing. Nah, masalahnya apa di situ? Dapat masing-masing, ya. Nah, arahannya seperti ini. Semua kelompok itu masalahnya berbeda, tetapi prosesnya hampir sama. Silahkan kalian berusaha memilih masing-masing. Di situ, sini mulai kelompok 1, ya. Amanda kelompok 2. Kelompok 3. Fahri kelompok 4. Nova 5. Kelompok 5. Oke. Ya, silakan. Kan terlihat meskipun nggak ada namanya kan terlihat berbeda warna. Oranye, biru sama kuning. Yang di sini ada namanya. Nah, yang di sini memang cuma gambar ikan, tetapi di situ ada warnanya. Iya tidak? Ada yang ditanyakan? Ada yang bingung mencari solusinya? Tidak ya? Gambarnya di bawah aja mungkin, Mbak. Oh ya, nggak usah. Nanti gini. Nanti kalau sudah selesai, silakan ditempel di sini ya. Kelompok 1, muat kan sampai 6? Muat ya? Atas bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ditempel. Biar nanti temannya tahu. Kenapa? Iya, nggak apa-apa. Iya. Nanti tampilannya kan bisa dibalik lagi. Pojoknya aja. Sudah selesai semua, nggih? Ya. Kita beli aplaus untuk diri kita sendiri. Ada 5 kelompok. Nah, aturan main kita tadi yang pertama pembentukan kelompok sudah kalian bentuk, sudah kerjasama. Kemudian yang kedua berdiskusi secara kelompok sudah. Tinggal sekarang step ketiga. Nah, yang kebagian presentasi. Silakan Mbak Amanda sama Mbak Risma dari kelompok berapa? Oke, dari kelompok 2. Kita beri aplaus dulu untuk Amanda dan Rizka. Nah, ayo Mbak, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ya. Di sini kami mendapatkan masalah untuk menyusun huruf menjadi sebuah kata tanpa memperhatikan maknanya. Nah, nanti bisa dijelaskan. Ini Ya. hasil dari kelompok kami. Di sini kami mendapatkan 6 susunan. Ada Abi, Aib, Bayi, Dia,
iya, dan ba. Mungkin itu saja sebelum presentasi kami tutup. Mungkin ada yang mau bertanya? Risma kesini biar kelihatan. Dari masalah yang kalian selesaikan, apakah ada beberapa kesenangan yang kalian dapat? Sesuai hasil dari diskusi kami mendapatkan 6 susunan. Ya. Ada lagi? Kelompoknya Amanda itu memperoleh 6 jawaban atau 6 solusi. Nah, kemudian ada yang bertanya lagi? Oke, Mas Salman, monggo. Bagaimana cara kalian memperoleh jawaban tersebut? Kami memperoleh jawaban dengan mengurutkan kemungkinan yang terjadi berdasarkan gambar yang kami sajikan di sini. Ya, Amanda, kelompok 2 itu mengurutkan, menyelesaikan masalahnya dengan mengurutkan huruf-huruf yang tersedia menjadi sebuah kata, mohon maaf, tanpa memperhatikan makna. Jadi hanya menyusun 3 huruf menjadi suatu kata. Oke, kemudian ada yang bertanya lagi? Mbak, siapa namanya Mbak? Ya, Mbak Oli, silakan Mbak Oli. Kenapa kalian berpikir menyusunnya secara terurut? Ya. Kami menyusunnya secara terurut itu karena yang kami dapatkan perkiraan solusi yang harus dibuat untuk menyelesaikan masalah yang ada dan yang paling mudah dengan menyusun gambar tersebut. Cukup Mbak Amanda? Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompoknya Amanda. Terima kasih. Silakan ditutup dulu Amanda. Kemudian diskusi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita akan menarik kesimpulan bersama-sama. Nah, apa sebenarnya yang kita pelajari hari ini? Mas Rizky. Nah, yang kita pelajari hari ini lanjut. Tadi ini yang oleh kelompok berapa ini? Kelompok 5, lanjut. Kelompok 3, kemudian kelompok 4, sama kelompok 5. Nah, yang kita pelajari sekarang itu konsep permutasi. Seperti tadi, permutasi bahasa ringannya itu harus urut, tidak boleh melompat. Nah, kemudian yang lain. Nah, permutasi. Seperti yang tadi ditanyakan, bagaimana jika dalam pemilihan pengurus kelas itu kandidatnya lebih banyak, Bu? Tapi hanya mau dipilih sebagai ketua dan wakil. Nanti kalau kita mengurutkan terus lama, ya kan? Maka judulnya permutasi unsur yang berbeda. Di situ jika terdapat suatu himpunan dengan n unsur itu stoknya atau kandidatnya yang tersedia kalau dalam pemilihan pengurus kelas. Unsur yang berlainan, maka banyak susunan atau cara mengurutkan dari semua atau sebagian unsur tersebut disebut permutasi. Nah, permutasi unsur yang berbeda berapa? 0 faktorial 1, 1 faktorial 1, 2 faktorial 2, 3 faktorial 4 faktorial 4 faktorial berapa coba? Berapa? 4 faktorial berapa? Ya, 24. Kenapa 24? Karena 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ya, 4 faktorial itu urutannya yang belakang. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, bisa dipahami? Oke. Serius banget, sepaneng. Nah, sekarang gini. Dari apa yang tadi kita pelajari, sadar tidak bahwa kalian itu sebenarnya dibawa ke konsep permutasi. Rumusnya kalau Bu Adah mau, itu kalian cuma tak kasih rumus. Ini, selesaikan masalah yang Bu Adah sediakan dengan rumus ini. Iya tidak? Kenapa Bu kami harus dibawa bermain-main? Supaya konsep permutasi melekat dalam pemikiran kalian. Oh iya, dulu saya pernah hanya disuruh Bu Ada itu menyusun huruf, tapi saya ingat bahwa itu permutasi.
Ada yang ditanyakan? Kalau kurang paham, boleh ditanyakan. Ya, Mas Fahri. N-nya sebagai apa? N-nya stoknya, Mas. Kandidatnya. Nggih. Nggih. Kalau K-nya K-nya berarti yang mau dipilih. Yang mau diambil. Istilahnya bahasa mudahnya N itu dilihat dari stoknya. Dari stoknya di situ. Ini. Kemudian K-nya itu diambil dari yang mau dipilih. Jadi gini. Kelompok Amanda yang kedua, kelompok kedua. Stok hurufnya ada berapa? Stok hurufnya 3. Kemudian mau diambil disusun menjadi berapa? 6 kan kemungkinan solusinya. Ya tidak? Juga 3. Nah, menurut permutasi kan berarti seperti ini. Ya tidak? 3 faktorial 0 faktorial. 3 faktorial berapa? 6. 0 faktorial 1. Maka hasilnya 6. Kemudian apa bedanya dengan punya Fahri tadi? Nah, stok yang di Fahri punya berapa? 6. Sorry. 3. Stok kandidatnya hanya 3. Tetapi mau dipilih berapa orang? 2 orang. Maka permutasi dari 3 diambil 2. Stoknya ada 3, kandidatnya ada 3, tetapi hanya dipilih 2 sebagai pengurus kelas. Nah, maka bisa kita uraikan menjadi ini kan? 3 faktorial dibagi 1 faktorial. 3 faktorial berapa tadi? 6. 1 faktorial 1. Oh iya. Jadi secara tidak langsung di situ dilakukan secara berurutan. Misalkan dari babak penyisian, kemudian sampai babak semifinal untuk mendapatkan juara. Nah, kemudian ada kesulitan tidak pembelajaran kalian hari ini? Nggak sulit karena masalahnya masih mudah, Bu, gitu. Kalau masalahnya lebih berat, bagaimana? Lebih berat juga. Tetapi gambaran solusinya punya? Punya. Bagaimana solusinya? Apa? Bisa kalian tarik kesimpulan sebelum Bu Ada juga menyimpulkan suatu pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Ya. Ya. Menurut Mas siapa tadi namanya? Mas Desta. Itu dia berpendapat bahwa pembelajaran kita hari ini itu mempermudah belajar kita. Dari matematika yang abstrak, kemudian meskipun secara sederhana bisa diubah ke sesuatu yang konkret, yang nyata kita pelajari, yang nyata kita praktekkan. Ya betul. Nah, memang secara tidak langsung Bu Ada hanya menyederhanakan konsep permutasi unsur yang berbeda. Harapannya supaya kalian tidak berasa bahwa itu belajar matematika, tetapi kalian nyantol, paham, teringat. Nah, kemudian ada Belajar matematika dapat selesai ke dalam permainan yang menyenangkan. ya, Mbak Melita. Menurut Melita itu konsep belajar matematika bisa diubah ke dalam hal yang lebih menyenangkan. Setuju tidak kalian dengan pendapat Melita? Oke. Nah, berarti jangan takut dengan matematika. Kenapa? Karena matematika konsepnya bisa disederhanakan dan bisa dibuat menyenangkan. Yang lain, semoga apa yang kita pelajari hari ini betul-betul bermanfaat bagi kita semua, bisa menyederhanakan konsep matematika. Oke, sekian dari Bu Ada. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini betul-betul bisa diingat, bisa kita praktekkan. Tapi besok Lisma kalau sedang pemilihan ketua RT jangan bilang, "Oh, itu konsep permutasi ya, Bu."
Bu Adah nggih? Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kembali atas kerjasamanya. Dengan saya Eka Ernawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan kali ini saya didampingi Bapak Hadi Setionugroho selaku PP saya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Dan Ibu Saadah Aryati selaku guru mata pelajaran matematika yang saya observasi kemarin. Selamat pagi Bu Adah. Selamat pagi Bu Eka, selamat pagi Pak. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali ya Bu Adah. Ya. Kali ini untuk bercakap tentang kegiatan pasca observasi. Jadi kegiatan pasca observasi ini bertujuan untuk mengetahui refleksi dari pembelajaran kemarin dan umpan balik kegiatan untuk pengembangan diri di tindak lanjut berikutnya. Bu Adah, nun sewu, untuk hasil pengamatan saya dari kegiatan observasi kemarin, Bu Adah sudah menjalankan pembelajaran tuntun sesuai dengan di modul ajar, baik modelnya, metodenya, dan area pengembangan dirinya yang meliputi diferensiasi proses dan ketika pembelajaran sudah sesuai permasalahan yang kontekstual. Di sini saya akan melakukan umpan balik sama Bu Adah tentang kegiatan observasi kemarin ya Bu. Nggih. Bu Adah nun sewu, untuk pembelajaran kemarin kira-kira apa hal baik yang Ibu alami? Dalam pembelajaran kemarin yang saya lakukan, saya memperoleh hal-hal baik. Seperti setiap peserta didik itu mempunyai kemampuan potensi yang luar biasa sebenarnya yang bisa kita eksplor. Nah, pembelajaran yang saya lakukan berusaha pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga murid menjadi subjek dalam pembelajaran. Dari pembelajaran itu terlihat betul bahwa sebenarnya kita bisa mengeksplor potensi peserta didik kita yang sangat luar biasa. Seperti itu Bu Eka. Ya, sudah bagus sekali, sudah memfasilitasi pembelajaran berpusat pada murid. Kira-kira Bu Adah kalau menilai Bu Adah sendiri ketika pembelajaran kemarin dari rentang 1 sampai 10, kira-kira Bu Adah memberi nilai berapa? Kira-kira ya 8. Kenapa 8 itu? Sebenarnya masih banyak hal yang harus saya perbaiki dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Tentunya nilai 8 itu masih ada hambatan-hambatannya nggih Bu. Kira-kira hambatan atau kesulitan yang Ibu alami selama pembelajaran kemarin itu apa? Hambatan yang saya alami itu kurangnya literasi peserta didik. Jadi peserta didik itu kurang, bisa saya katakan kurang literasi karena indikasinya itu mereka tidak mau membaca LKPD secara runtut. Nah, jadi mereka mungkin hanya melihat gambar lalu menyimpulkan langkah yang mereka harus lakukan, tetapi tanpa membaca langkah-langkahnya secara detail, sehingga mereka langsung tertarik ke gambarnya, mungkin langsung mempraktekannya tanpa melihat langkah-langkah secara detail yang kemungkinan tanpa melihat langkah-langkah tersebut bisa menyebabkan ada sedikit perbedaan hal-hal yang harus dilakukan oleh peserta didik. Oh ya. Jadi kendala di lapangan tantangannya seperti itu. Anak lebih tertarik ke gambar, jadi langsung melihat ke gambarnya atau videonya tanpa melihat petunjuk-petunjuknya. Setelah mengetahui hambatan tantangan, tentunya Bu Adah mempunyai ide gagasan kira-kira untuk mengatasi kendala seperti itu seperti apa? Kendalanya saya pernah mencoba sebelum
pembelajaran itu saya lakukan, saya sudah men-share materi atau LKPD-nya kepada peserta didik untuk dipelajari pada malam harinya. Tapi mungkin kalau di sekelas itu ada 36 peserta didik, mungkin hanya 50% yang mau membacanya. Jadi mereka waktu pembelajaran juga masih, ini apa sih Bu, ini kok. Nah, tetapi kalau sudah saya melihat meminta atau mari kita membaca langkah-langkahnya, mereka juga belum bisa detail membacanya seperti itu Bu Ida. Jadi untuk mengatasi kendala, Bu Ada sudah berusaha mengatasinya sehari sebelumnya untuk mengirim file materi bahan ajar ke dalam bentuk PDF dan dikirim di grup kelas. Okay. Ya. Kira-kira perasaan Bu Ada selama pembelajaran kemarin berlangsung ketika saya observasi itu seperti apa? Senang sebenarnya Bu. Kenapa? Senangnya itu peserta didik itu betul-betul mengeksplorasi kemampuan mereka sendiri. Kemudian eksplorasinya juga tidak hanya melalui LKPD, mereka mengerjakan tugas itu tidak, tapi eksplorasinya akan berlanjut kepada mereka saling bertukar pendapat, meskipun saling bertukar pendapatnya itu tidak secara langsung, hanya menanyakan kelompokmu judulnya apa, kegiatannya apa, tapi menurut saya itu sudah membangun kerjasama, membangun suasana pembelajaran yang menyenangkan tanpa merasa bahwa itu adalah pembelajaran yang sesungguhnya. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi ketika pembelajarannya berlangsung dengan senang, itu membawa aura positif. Jadi paling tidak mereka termotivasi untuk belajar. Okay. Ya. Kira-kira pelajaran apa yang Bu Ada dapatkan selama observasi kemarin? Pembelajaran yang saya dapatkan berarti intinya peserta didik itu sebagai subjek belajar, tetapi bukan menjadi objek belajar kita. Berarti peran Bapak Ibu guru untuk menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaran, ya. Dengan mengetahui kendala, hambatannya, Bu Ada berusaha mengatasi. Tentunya Bu Ada mempunyai rencana tindak lanjut yang akan Bu Ada lakukan. Kira-kira agar di masa depan Bu Ada memiliki rencana yang lebih baik, kira-kira tindak lanjut apa yang Bu Ada lakukan? Tindak lanjut yang berusaha saya lakukan, yang pertama belajar dari sesama teman sejawat, berbagi pengalaman dan berbagi cerita. Kemudian bisa juga saya belajar melalui PMM Ibu. Jadi di situ mungkin saya akan melihat berbagai macam contoh pembelajaran atau berbagai macam LKPD juga beserta modulnya yang mungkin bisa memberi masukan secara tidak langsung ke saya untuk saya selalu memperbaiki diri saya dalam kegiatan pembelajaran. Ya Bu Ada, kita tidak boleh lelah, jadi selalu belajar untuk pengembangan diri, baik itu melalui PMM maupun rekan sejawat melalui sharing baik di komunitas belajar. Kira-kira Bu Ada sudah belajar, kira-kira setelah belajar melalui itu tindakan apa yang akan Bu Ada lakukan? Saya mencoba berusaha menerapkan apa yang saya peroleh dari sharing baik melalui teman sejawat atau sharing baik melalui PMM atau sharing baik yang ada di komunitas belajar. Barangkali hal-hal yang saya terima itu dapat saya terapkan pada pembelajaran saya sehingga pembelajaran yang saya lakukan menjadi meningkat, lebih baik dan lebih menarik. Ya, berarti intinya semuanya dilakukan supaya pembelajaran itu menyenangkan, anak bisa belajar, menciptakan lingkungan belajar yang well-being. Okay. Kira-kira setelah mengetahui tindakan Bu Ada seperti itu, Bu Ada tentunya mempunyai, ini berhasil kegiatannya. Itu seperti apa ukurannya? Ukurannya terdapat diferensiasi pembelajaran apa ya Bu ya? Atau diferensiasi pada peserta didik lah, intinya seperti itu. Jadi berusaha ketika diferensiasi kan ada 3, diferensiasi konten, proses, dan produk. Jadi berusaha memfasilitasi kebutuhan peserta didik
sudah bagus sekali pengembangan tindak lanjut Bu Ada. Semoga bisa terlaksana. Amin. Kira-kira dukungan apa yang Bu Ada perlukan? Mungkin kalau dukungan yang saya butuhkan itu sarana prasarana mungkin untuk ditingkatkan, kemudian motivasi dari teman-teman juga masih saya perlukan sekali, kemudian bahan praktek apa mungkin yang mungkin bisa difasilitasi sekolah. Ya. Terima kasih Bu Ada atas percakapan kita kali ini, umpan balik dan upaya tindak lanjut dari observasi tersebut. Semoga bermanfaat buat Bu Ada, pengembangan dirinya, dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di rapat pendidikan kita, Bu. Dari Pak Hadi mungkin mau memberikan tambahan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan dari apa yang tadi dilakukan tentang percakapan pasca observasi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Eka dan juga Bu Saada yang telah mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini namanya adalah supervisi akademik berbasis coaching, sehingga di modul 2.3 ya, Bu Eka ada tugas untuk melakukan supervisi pada rekan sejawat yang diawali dengan membantu rekan sejawat untuk membuat modul ajarnya. Kemudian ada kegiatan observasi meliputi dalam tujuannya, kemudian strategi penerapan dan juga area pengembangan yang nantinya akan dilakukan di kelas. Kemudian dilanjut dengan observasi, dan hari ini tahap ketiga yaitu pasca observasi. Mungkin sedikit berbeda dengan di supervisi sebelumnya. Kalau dulu supervisi dilakukan cenderung langsung oleh atasan kepala sekolah. Kalau sekarang kedepannya mungkin kalau tidak ada perubahan lagi, itu supervisi berbasis coaching. Jadi ada kegiatan kemudian observasi dan kegiatan pasca. Sekali lagi terima kasih, semoga nantinya menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Seperti itulah supervisi akademik berbasis coaching. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi atas masukannya, sarannya. Semoga kegiatan percakapan pasca observasi dan rangkaian kegiatan observasi bermanfaat buat saya dan Bu Ada ke depan, dan dapat mengembangkan diri lagi, belajar lebih banyak lagi untuk pembelajaran yang berpusat pada anak. Saya akhiri kegiatan observasi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.